Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Gusti Ayu Analuciani Panawan, NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlihat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Gaya komunikasi organisasi. Yang pertama, ada gaya komunikasi mengendalikan. Gaya komunikasi mengendalikan atau the controlling style ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua, ada gaya komunikasi dua arah. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi, the equalitarian style dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. Kemudian yang ketiga, ada gaya komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Selanjutnya, ada gaya komunikasi dinamis. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaan berorientasi pada tindakan atau action oriented. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawa para wiraniaga atau salesman atau saleswoman. Kemudian ada the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang terakhir ada the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Jenis komunikasi organisasi. Menurut Pace and Fools, terdapat beberapa jenis komunikasi terarah dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi atasan ke bawahan atau downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini adalah yang pertama ada pemberian atau penyimpanan instruksi kerja atau job instruction. Yang kedua ada penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan atau job rasional. Yang ketiga ada penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku atau procedures and practice. Dan yang terakhir ada pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Kemudian yang kedua, komunikasi bawahan ke atasan atau upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan atau subordinate mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah sebagai penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, ada komunikasi horizontal atau horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara.
Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah untuk memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan upaya membina hubungan melalui kegiatan bersama. Kemudian yang terakhir ada komunikasi lintas saluran atau interline communication, yaitu tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi dalam penggunaan komunikasi lintas saluran. Yang pertama, ada setiap pegawai yang ingin berkomunikasi melintas saluran harus meminta izin terlebih dahulu dari atasannya langsung. Kemudian yang kedua, setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus memberitahukan hasil komunikasinya kepada atasannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya bertutur kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.